Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu C. Hartati SH sebagai selaku anggota DPRD Provinsi Banten Komisi 5 dan juga beserta para timnya. Dan juga yang saya hormati saya muliakan Ibu Entin selaku Kabid dari Dinas Pemberdayaan atau DP3 Kabid Provinsi Banten, dan juga ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu apa mbak-mbak nih, masih pada muda-muda kayaknya. Ini udah pada nikah belum? Kayak masih umur 20-an lebih ya. Gitu. Dan juga para bapak-bapak yang hadir saat ini, alhamdulillah kita semua diberi kesehatan. Dan tadi kita sudah mendengarkan wejangan bersama yang disampaikan Ibu Dewan kita di sini, dan sepertinya sudah komplit sekali. Saya malah ingin belajar ke beliau, jadi saya malah terenyuh sebagai laki-laki. Biasanya kalau acara seperti ini adalah perwakilan laki-laki ini didominasi oleh para ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu, saya di sini juga tidak panjang lebar, mudah-mudahan dari materi-materi yang ingin saya sampaikan bisa dipadatkan nanti, tapi tidak mengurangi esensi serta makna yang saya sampaikan nanti. Jadi ibu-ibu, saya di sini bukan ingin mengajari, tapi menyampaikan pengalaman saya dan juga harapan saya nanti bisa bertukar pikiran, barangkali ibu yang jauh lebih berpengalaman dari saya. Gitu. Jadi alhamdulillah, saya nama aslinya Muhammad Suswaidi, biasa dipanggil Pak Didik, itu lebih gampang. Saya asli dari Jawa Timur, tahun 99 saya sudah di Cilegon. Setelah saya lulus SMA, saya ke Cilegon, saya sudah mengasuh anak kurang lebih 30 anak. Jadi kemudian saya membuat suatu lembaga yang sekarang ada panti asuhan, ada pesantren, ada sekolah formal, SMP, SMK, ada koperasi dan sebagainya. Sekarang saya ngasuh anak yatim piatu dan terlantar serta putus sekolah, itu ada 45 anak yang tinggal mukim 24 jam bersama saya. Jadi ada juga yang dari Tangerang gitu. Ibu yang saya banggakan. Jadi di sini sudah pada punya putra. Saya minta izin berdiri ya. Aduh, soalnya saya kalau duduk agak kaku ini. Jadi sudah pada punya putra, ada yang punya 2, 3, 4, 5, cucu ada cucu? Nah, oke. Ini Bu, saya tugas tentang peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Saya akan fokus pada perempuan, tapi akan saya kupas mengenai hal anak, sebab perempuan tidak bisa dipisahkan dengan anak. Nah, gitu. Jadi ketika di dalam keluarga perempuan menjadi korban kekerasan, anak kena imbasnya enggak? Ketika di dalam keluarga tadi ke mall tidak bawa uang yang cukup, anak kena imbasnya enggak? Ketika terjadi perceraian di dalam keluarga, anak jadi korban enggak? Nah, dari pengalaman saya dari tahun 99 sampai sekarang di dalam asrama saya ngasuh anak-anak, hal yang paling sakit dirasakan oleh anak itu bukan karena keyatiman, bukan karena kepiatuannya, tapi anak yang paling menderita secara psikologi adalah anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya. Nah, dia tidak seperti anak-anak yang lain. Yang lain walaupun bapaknya sudah meninggal beberapa tahun, dia ceria, dia biasa bermain asik, tapi yang korban cerai itu mengalami masalah psikis yang berkepanjangan. Nah, ini apa yang dialami oleh anak tersebut? Berperilaku menyimpang. Saya sekolahkan, di sekolahnya menjadi ketua geng.
teman-temannya dikumpulin disuruh naik mangga orang. Beda. Anak-anak yatim itu punya banyak orang yang mengasihi. Dia mempunyai limpahan banyak kasih sayang dari orang-orang sekitarnya. Itu. Ini Ibu ya. Jadi di sini saya akan sampaikan, karena ini sudah pada punya anak nih, sudah punya putra putri. Saya ingin tanya ya, baik bapak yang di sana boleh jawab, ibu-ibu semuanya boleh jawab. Tapi sebelum masuk ke kuis, kalau kuis tentunya pasti ada hadiahnya. Nah gitu. Jadi saya ingin cek konsentrasi ibu-ibu di sini masih fokus enggak? Karena kita berada di sini tadi fokus dengan paparan Ibu Dewan. Kadang ada wing ambulan lewat, ada suara motor yang kencang, suara mobil, suara klakson dan sebagainya. Saya ingin install sedikit konsentrasi kita. Siap Ibu? Ada yang dari ibu-ibu guru nggak ya? Yang dari sana yang kuning-kuning apa? Kader? Oh, ibu rumah tangga. Oke, Ibu dulu waktu masih kecil sekolah TK nggak? Apa langsung SD? Yang langsung SMP ada? Oh nggak ada. Oke, gini Bu, saya akan ajak Ibu menggambar pemandangan yang indah. Nah, dulu kita sering suruh gambar. Tapi waktunya sebentar, cuma 5 detik, gitu. Siap Ibu? Nah, sekarang pegang pensilnya, pura-pura. Nah, pura-pura pegang pensil. Saya akan kasih waktu 5 detik ya. Siap Ibu? Siap. Sekarang saya minta Ibu gambar pemandangan yang indah mulai sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Coba perlihatkan gambarnya. Wow, bagus gitu ya, bagus. Ternyata Ibu Dewan juga ikut menggambar. Ada nggak yang menggambar begini? 2 buah gunung di tengahnya ada matahari. Ada. Oh gitu. Tadi saya waktu dilihatin ada gambar itu ya. Gitu. Jadi dulu waktu masih kecil diminta oleh ibu guru untuk menggambar, gambarnya juga 2 buah gunung beserta matahari. Ketika naik sudah SMP disuruh menggambar pemandangan yang indah, gambarnya juga gunung, 2 buah gunung dan juga matahari. Sekarang sudah punya putra banyak, sudah punya cucu, disuruh menggambar pemandangan yang indah, gambarnya juga 2 buah gunung dan juga matahari. Nah, apakah pemandangan yang indah itu hanya gunung dan matahari? Nah, gitu. Jadi kita mencoba untuk mengeksplor, karena dunia sekarang sudah berubah, zamannya sudah berubah. Dahulu kita mengasuh anak mungkin tidak sama dengan sekarang. Dulu lebih tegas, kalau tidak ngaji bisa dipukul, kalau nggak sholat dipukul, kalau nggak mau sekolah dipukul dan sebagainya. Tapi sekarang kalau anak dipukul, apalagi oleh gurunya, apa yang terjadi? Lapor polisi. Apa? Beda zaman. Kata Sayyidina Ali, "Allimu auladakum saya'isu fi zamanikum." Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Gitu. Jadi ibu-ibu dulu mungkin waktu kecil masih main lari-larian, petak umpet. Nah, sekarang masih main petak umpet nggak sama bapak di rumah? Enggak. Masih. Di mana Bu main petak umpetnya? Di kamar. Kalau dulu biasanya kan di kebun ada pohon gitu kan. Sekali-kali Ibu kejar-kejaran sama bapak, kalau sudah ketangkap itu putar-putar dan sebagainya. Oh, indah sekali membayangkan kita gitu kan. Jadi Bapak Ibu, kenapa pola pengasuhan sekarang berbeda dengan dahulu? Karena kita sudah dijajah oleh yang namanya teknologi, yang biasanya orang-orang banyak pegang. Ada yang menyebutnya dengan setan gepeng. Kalau dimanfaatkan secara baik, dia akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Tapi kalau disalahgunakan, dia akan mencelakakan secelaka-celakanya. Gitu. Banyak sekali anak yang terjerat di dalam medsos, kenalan dengan orang lain, ketemuan, dibawa. Saya sangat banyak nangani kasus seperti itu. Ada anaknya yang dibawa sampai 2 minggu baru dipulangin. Ada yang 5 hari dibawa laki-laki. Ada yang disekap di rumah kosong dan sebagainya. Awalnya kenalan di Facebook. Ya, kenalan di Facebook dengan foto yang ganteng, tapi setelah ketemu tidak seganteng fotonya. Nah, itu dia.
Dan bahkan terjadi kejahatan yang namanya grooming. Tahu grooming, Bu? Jadi ada orang yang membaca auranya, pura-pura dia menjelma sebagai perempuan. Wah, kamu kayaknya cantik dan kamu kayaknya akan lebih cantik kalau auranya dikeluarkan. Dengan cara apa? Coba buka kerudungnya kemudian foto kirim. Setelah buka kerudung, coba kamu, wah, kamu auranya sangat bagus. Coba sekarang buka bajunya. Terus buka pakaian-pakaian yang lain. Fotonya, dibuat video dan sebagainya. Ini terjadi. Korbannya anak-anak Provinsi Banten dan Jawa Barat. Itu dari satu pelaku. Setelah foto-foto itu dikirim, apa yang terjadi? Tolong kirim pulsa. Tolong transfer. Pulsanya ditunggu secepatnya. Kalau enggak, foto kamu akan saya kirim, akan saya upload ke media sosial. Ini itu yang disebut dengan kejahatan grooming, gitu ya. Jadi bapak ibu harus tahu putra putrinya punya HP, isinya itu apa. Jangan habis beliin. Sudah di Cilegon saya menangani kasus di sekolahan yang paling mahal, sekolah yang paling mahal, tapi anak tersebut ketangkap melakukan hubungan badan dengan gurunya di dalam mobil. Setelah diambil handphonenya, apa yang terjadi? Di dalam handphonenya tersimpan ribuan foto dan video porno, termasuk tutorial cara melakukan hubungan di dalam mobil. Sampai segitu. Apa kita sebagai orang tua sejauh itu peduli terhadap anak? Apakah sesayang itu? Apakah ungkapan kasih sayang hanya disampaikan, nah, sayang, dan sebagainya? Apa ada yang lebih disayang daripada anak? Ibu-ibu punya perhiasan di rumah, kalau mau pergi ke mall, kalau mau mudik, perhiasannya dititip nggak ke tetangga, dititip nggak ke pembantu, berani nggak titip ke orang-orang di sekitar? Nggak berani. Tapi kalau anak dititip ya ke neneknya, gitu. Jadi kadang kita terbalik, memperlakukan yang lebih berharga itu tidak seberharga yang kurang berharga, gitu ya. Jadi ini dulu tentang anak. Sekarang saya ingin tahu ibu, yang pemerintah itu menetapkan aturan untuk anak. Makanya ada Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Nah, pemerintah menetapkan bahwa yang disebut usia anak itu usia berapa sampai berapa yang bisa cung. Saya kasih hadiah. Ini hadiah. Nah, menurut pemerintah yang disebut dengan usia anak itu berapa, umur berapa sampai berapa yang bisa cung. Nah, silakan ibu ini dulu. 0 sampai 15 tahun. Bagus jawabannya. Yang lain enggak, bagus doang, maksudnya belum tentu benar bagus. Ya silahkan ini, silahkan. 0 sampai 21, yang di belakang ibu 1 sampai 17, yang sebelahnya sama. Jawabannya paling gampang, sama. Kalau sama nanti dapat coklatnya potong 2. Silahkan. 0 sampai 17 tahun, ada lagi yang lain? 18. Yang di belakang 7 sampai 18. Semuanya bagus-bagus jawabannya, tapi belum ada yang benar. Bagus doang. Saya mau yang komplit. Apa perlu saya tambah coklatnya lagi? Biar benar. Gimana ini? Nanti tempat sebelah nggak kebagian coklat. Tapi walaupun 2 tetap 1 yang saya kasih. Silakan Bu. 1 sampai 10. Keren Bu jawabannya. Keren doang. Berapa? 1 tahun sampai 12. Oke. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang disebut dengan usia anak itu 0 sampai dengan 18 tahun. Termasuk yang masih di dalam kandungan. Itu. Kenapa anak harus dibuatkan undang-undang seperti ini? Anak itu istimewa. Kalau ada kekerasan terhadap anak, juga penanganannya istimewa. Hukumannya juga istimewa. Tadi sempat disinggung ya. Jadi kasus terhadap anak itu Bu, namanya delik aduan.
Yang disebut delik aduan, kalau terjadi kekerasan terhadap anak, siapapun boleh melapor. Nah, siapapun boleh lapor, tukang es krim, tukang apa, sopir dan sebagainya boleh lapor. Dan pelapor nantinya dilindungi oleh undang-undang juga. Itu. Ada satu lagi yang namanya delik aduan kekerasan yang terjadi di dalam keluarga. Nah, kalau kekerasan di dalam rumah tangga itu juga sama, delik aduan. Jadi laporkan, ibu, kalau nanti malam pulang ke rumah tiba-tiba ada kulkas yang terbang, piring, kemudian baskom, kenceng dan sebagainya, jangan diam aja. Jadi ibu harus cepat-cepat lapor Pak RT, Pak RW atau samperin. Pak, itu sebelah kulkasnya sudah melayang. Ayo kita bantu, pasti di situ ada korban. Nah, kalau tidak demikian, ibu bisa lapor ke hotline Kemen PPA pengaduan, ya. Ada nomor telepon pengaduannya, ada nomor handphone pengaduannya. Apabila terjadi kekerasan di dalam keluarga, nomornya silakan dicatat. Ada yang bawa handphone atau bolpen boleh dicatat, Bu. Ini hotline 24 jam langsung, ya. Nomornya 081. Sudah. Ini nomor pengaduan, Bu, ya. 081 11 129 129. Nah, ini namanya Sapa 129. Saya ulangi, 081 11 129 129. Nah, gitu. Sudah, Bu? 081 11 129, ya, 129. Itu hotline atau pengaduan Kemen PPA. Jadi mulai sekarang ibu jangan takut lagi. Dahulu begini, Bu, caranya. Banyaknya kekerasan terjadi pada anak itu, sekarang sudah banyak lembaga-lembaga yang peduli terhadap anak. Ketika tahun ini ada kekerasan yang dilaporkan 100, kemudian dibentuk lembaga yang banyak, tahun depan ternyata tercatat 150, itu bukan berarti meningkat, Bu, tapi kesadaran masyarakatnya yang meningkat. Jadi mereka sudah berani lapor. Jadi tugas ibu-ibu ini menjadi pelopor dan pelapor, bukan jadi pelakor. Jadi kalau ada apa-apa ibu jadi pelopor dan pelapor, ya. Itu siap? Oke. Berikutnya, ibu, dahulu ada undang-undang namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ada yang tahu nggak itu undang-undang apa? Habis waktunya. Itu namanya Undang-Undang Perkawinan. Jadi Undang-Undang Perkawinan itu dulu memperbolehkan perempuannya usia 16 tahun dan laki-lakinya 19 tahun. Karena aturan itu bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang sampai dengan 18 tahun, maka dirubahlah undang-undang tersebut nomor 16 tahun 2019. Jadi sekarang yang boleh menikah itu minimal usia 19 tahun. Kenapa? Karena usia juga menentukan terhadap kematangan berpikir di dalam keluarga. Apakah orang tersebut sudah siap untuk menikah? Makanya sekarang juga ada bimbingan pra-nikah gitu. Dulu belum ada, ya, nikah menikah aja gitu. Sekarang dibimbing, dipersiapkan. Kenapa? Karena banyaknya terjadi perceraian atau perselisihan di dalam keluarga. Ada 5 faktor, Bu, yang menyebabkan terjadinya kekerasan di dalam keluarga. Yang pertama adalah usia. Itu nanti masuk, Bu. Usia, kenapa? Kematangan usia itu sangat menentukan. Secara psikologi orang berpikir itu, bahkan Rasul pun mendapat menjadi Rasul itu ketika usia 40. Karena 40 itulah, bukan berarti nunggu 40 tahun dulu baru nikah, bukan. Nanti reproduksinya kurang bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah teknologi, Bu. Jadi banyak dahulu tahun 90-an sampai 2000-an itu angka perceraian itu sedikit.
pemicu perceraian itu sedikit. Tahun 2000 ke sini sudah semakin tinggi. 2010 ke sini semakin tinggi. Kenapa? Karena adanya teknologi, media sosial. Orang yang tadinya nggak ketemu bisa ketemuan. Orang yang tadinya nggak usah kontakan bisa kontakan. Orang yang tadinya udah nggak inget-inget bisa inget. Yang tadinya udah lost contact sekarang bisa nyambung lagi. Apalagi yang namanya mantan, itu bisa memicu. Handle pintu di rumah itu bisa copot, piring bisa terbang, pecah lemari kaca. Gitu. Jadi teknologi. Makanya tadi teknologi ini kalau digunakan sebaik-baiknya akan memberikan manfaat yang besar. Tapi kalau disalahgunakan maka akan memberikan celaka yang sangat besar juga. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan. Nah, gitu Bu ya. Kemudian yang ketiganya adalah budaya. Jadi budaya ini Bu termasuk di dalamnya gaya hidup. Sekarang orang-orang berteman karena lihat temannya tasnya branded yang mahal, dia pengen juga, padahal suaminya nggak sanggup. Dia berteman dengan orang yang handphonenya mahal, suaminya nggak sanggup belikan, akhirnya macam-macam lah terpikirkan gitu. Jadi apapun bisa terjadi ya, apapun bisa terjadi ketika orang-orang sudah melihat bukan kebutuhan hidup tapi gaya hidup. Karena sekarang adanya media-media sosial itu juga meracuni orang banyak berbelanja tentang keinginan bukan kebutuhan. Gitu. Oke, itu yang pertama apa tadi? Usia. Yang keduanya teknologi. Yang ketiga budaya. Yang keempatnya adalah pendidikan, Bu. Jadi pendidikan itu betul tadi tidak hanya di sekolah, di perguruan tinggi, tapi dimanapun pendidikan itulah ilmu yang bisa diserap, yang bisa diamalkan gitu. Jadi Ibu, maka salah satu hak anak itu harus mendapatkan pendidikan dalam konvensi hak anak tahun 90. Jadi kalau anak memiliki pendidikan, apalagi di keluarganya pendidikannya cukup, insya Allah gitu kan, ibaratnya keluarga itu akan stabil gitu. Kenapa? Karena sudah ditopang dengan pendidikan. Jadi orang-orang yang punya pendidikan itu insya Allah akan derajatnya diangkat. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Jadi orang-orang yang berpendidikan itu akan diangkat dulu derajatnya gitu. Ini ibu-ibu ini yang menjadi madrasah pertama, yang menjadi sekolah pertama. Ketika tadi ditanya bahwa di dalam keluarga itu perempuan bisa menjadi kunci, saya percaya Bu. Kalau perempuannya rusak di dalam keluarga, rusak. Kalau perempuannya rusak di dalam suatu negara, rusak pasti. Makanya terus apa yang pasti ibu-ibu lakukan? Kalau perempuan itu harus sejajar dengan laki-laki, kalau saya sederhana berpikirnya, kalau dia politisi, kalau dia nyalon dewan, pilih, apalagi bagus. Saya salut sama Ibu Sri, gitu kan. Jarang perempuan yang punya pola pikir sampai sedalam itu. Saya banyak ketemu dengan dewan-dewan hampir tiap hari bahkan, gitu. Jadi luar biasa. Kasih tepuk tangan buat beliau. Semoga beliau sehat selalu dan nanti bisa melanjutkan tugas-tugasnya untuk kenegaraan. Itu tadi yang keberapa? 4. Yang kelima, faktor ekonomi. Gitu. Bukan nggak penting kenapa saya taruh itu nomor 5. Justru faktor ekonomi banyak memicu. Nggak sedikit. Bahkan saya nggak ngasih contoh jauh. Saya punya keponakan, suaminya diusir di Jawa. Kenapa? Karena kerjanya setiap hari main slot, hutangnya sudah banyak, pinjol. Jadi ini salah satu pemicu gitu. Nggak punya duit, coba-coba main itu, cari masalah gitu. Ya sekedar mencari pengalaman. Dulu saya juga pernah jadi korban. Dulu udah lama. Sekedar cari pengalaman, tapi saya tidak tergiur. Oh ternyata begini rasanya. Yang ditangkap karena main binomo, saya sudah ngalami. Dulu Tangerang punya yang namanya Koperasi Langit Biru, saya juga korbannya. Itu. Jadi, kok pada tahu? Apa ada korban di antara kita? Nah, gitu ya.
Jadi ini yang online, yang offline aja seperti itu. Akhirnya kembali, kalau mau kaya usaha, kalau mau duit ya kerja, gitu. Bukan cari yang aneh-aneh, gitu kan? Ya, Bapak Ibu yang bisa menilai dan berpikir bijak untuk itu. Saya rasa itu saja. Sampai jam berapa sih? Apa sudah habis? Sudah habis. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Oke. Baik, Ibu. Kita ke tanya jawab ya. Kalau misalkan nanti Ibu ada yang ingin ditanyakan, sampaikan. Kalau enggak, saya yang nanya mungkin. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, ada punishment, ada hukuman yang dilakukan terkait dengan kekerasan di dalam keluarga. Ya, ada hukumannya ada. Perempuan itu sudah dilindungi oleh undang-undang, tapi hukuman itu berlaku bagi yang melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Bukan hanya suami ketika melakukan kekerasan terhadap istri, tapi ketika istri juga melakukan kekerasan terhadap suami. Itu tingkatan-tingkatannya ada. Ibu bisa buka nanti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, pasal 44 ayat 1 sampai 4. Ingat nggak? Lupa. Ya udahlah, nanti undang-undang KDRT itu apa? Nanti Ibu baca di situ. Pak, nih hukumannya nih, kalau macam-macam sama saya. Nih hukumannya dari 4 tahun sampai 15 tahun. Gitu. Baik, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Yang nanya saya kasih coklat. Kalau yang nggak nanya, coklatnya saya bawa ke tempat acara berikutnya. Terima kasih. Billahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Didi. Ya. Baik, terima kasih Pak Didi sudah menyampaikan materinya, dan Bapak Ibu sebetulnya saya ingin berlama-lama di sini. Tapi saya ditugaskan lagi Ibu untuk bergeser ke tempat berikutnya. Tetapi sebelum itu saya izin menyampaikan Bu terkait dengan bagaimana kekerasan itu yang sering terjadi di Provinsi Banten. Sesuai dengan data Simponi kami Bu, itu ternyata kekerasan di tahun 2023 itu sekitar 1000-an lebih Bu. Nah, itu sesuai dengan data yang kami terima dan data yang melaporkan. Nah, 1131. Nah, ternyata banyak ya Bu. Itu yang lapor. Yang belum, yang nggak berani malah mungkin lebih banyak dari itu. Gitu. Itu yang berani lapor. Dan yang paling banyak kasusnya itu adalah anak-anak. Nah, terus juga apa jenis kasus yang paling banyak adalah kekerasan seksual. Ya. Jadi yang sering terjadi gitu. Nah, kekerasan seksual itu sangat luar biasa, kejahatan yang sampai akhir hayat barangkali Bu yang tidak bisa dilupakan oleh penyintas, oleh korbannya. Dan akhirnya alhamdulillahnya hari ini kita ada undang-undang TPKS ya Bu, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Karena untuk perempuan itu jenis kekerasannya yang pertama biasanya Bu KDRT yang paling banyak. Terus setelah itu ada apalagi TPPO Bu, ya. TPPO Provinsi Banten juga banyak Bu, TPPO. Dan setelah itu ada apalagi kekerasan seksual. Selain kalau tadi yang disampaikan oleh Ibu itu adalah perubahan secara psikis itu tidak terhitung, barangkali mungkin pernah hampir semuanya dari survei pengalaman hidup perempuan nasional, dari 6 itu 4 itu pernah mengalami kekerasan. Ya, mungkin pernah dibentak barangkali dalam hidupnya, itu sudah kekerasan verbal ya, secara psikis. Nah, sehingga kami mengadakan kegiatan ini disupport oleh DPRD Provinsi Banten, mudah-mudahan tepat sasaran Bu, untuk menurunkan ya, untuk menurunkan angka kekerasan yang menimpa atau yang diterima oleh anak dan perempuan. Nah, dengan adanya partisipasi masyarakat, karena kita ini harus bergandengan tangan ya Bu, karena DP3 tidak bisa sendirian, tapi harus dibantu oleh Pentahelix ya Bu, oleh masyarakat, oleh DPRD gitu ya. Nah, hari ini saya bertemu langsung dengan Ibu Bapak semuanya untuk bersama-sama mengingatkan kita, menyemangati agar tidak terjadi kekerasan di rumah kita,
minimal di rumah kita, di tetangga kita, di saudara kita gitu. Dan berani lapor, harus berani lapor, karena kekerasan terutama dalam rumah tangga biasanya pakeu ya Bu untuk melaporkannya gitu ya. Biasanya ada bagaimana ke anak, bagaimana ke yang lainnya ya gitu. Nah itu yang jadi tantangan kita bersama. Tapi kembali mudah-mudahan tidak ada, mudah-mudahan di Kota Tangerang tidak ada kekerasan terhadap perempuannya semuanya hebat-hebat gitu ya. Ibu, sekali lagi saya mohon izin, nanti mungkin Pak Didi akan memandu langsung untuk tanya jawab atau diskusi dengan ibu-ibu semuanya. Barangkali ada yang ingin disampaikan ke Pak Didi ataupun juga langsung ke Ibu, karena Ibu mungkin juga jarang bertemu dengan mereka gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada yang mau bertanya apa tidak? Ayo, siapa coba? Boleh ke Pak Didi, boleh ke saya. Ayo, satu. Coba. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? Ibu ayo, nanti ditanyain dong malah sama Pak Dede. Tanya, udah jelas semua? Serius nih. Ibu kalau kayak lagi di sama tukang sayur itu nih, ngobrolnya tuh. Ibu jangan. Oh iya, Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sama Pak Didi nih. Pak Didi bukan bukan suatu pertanyaan, tapi dengan catatan Ibu seperti tadi soal perempuan, kekerasan perempuan masih banyak. Itu yang sudah melapor, sedangkan yang belum melapor tuh banyak Pak Didi. Kendalanya, kenapa perempuan tidak berani melapor? Ada faktor-faktor soal anak Pak Didi. Satu, perempuan itu terkadang bukan tidak berani untuk melapor, tapi kebanyakan perempuan itu berpikir bagaimana nasib anak-anaknya. Karena satu, ibu rumah tangga hanya menjadi ibu rumah tangga, tidak bekerja. Yang dipikirkan begitu Pak Didi. Kedua, mereka memikirkan masa depan anak-anaknya apabila pisah sama suami, sementara KDRT berjalan terus. Jadi saya mohon petunjuk atau jawaban dari Pak Didi, bagaimana caranya kita memberi keberanian pada perempuan-perempuan yang terkena KDRT tapi posisi mereka tidak bekerja. Makasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu siapa? Ibu Farah. Oke Bu, nanti coklatnya saya kasih, ingetin ya biar gak saya bawa. Begini Bu, banyak sekali korbannya ketika terjadi, apalagi kasusnya kejahatan seksual terhadap perempuan, baik usia anak maupun usia yang sudah bukan anak lagi, mereka enggan melapor. Kenapa? Karena mereka menganggapnya itu aib, malu. Kalau dilaporkan nanti pasti banyak yang tahu. Tapi kalau tidak dilaporkan, nanti akan muncul korban-korban yang lain. Kalau tidak dilaporkan, nanti korban-korban yang lain juga tidak berani melapor. Seperti itu. Jadi selain itu, kalau di dalam keluarga, kenapa perempuan itu harus mandiri secara ekonomi? Ya, perempuan harus mandiri secara ekonomi. Sekarang perempuan sudah mulai dilatih
Banyak program-programnya di Dewan, ada pelatihan tata boga, packaging, kemudian macam-macam. Jadi itu memberikan keterampilan supaya perempuan itu berdaya guna, gitu. Biar tidak hanya di kasur, di dapur, di apa lagi, di sumur dan sebagainya. Ujungnya kita kejebur sumur, gitu. Jadi kalau perempuan mandiri secara ekonomi, apalagi perempuannya lebih mapan secara ekonomi, maka laki-laki nggak akan macam-macam, Bu. Secara logika begitu. Tapi kalau perempuan tidak bisa apa-apa, nanti khawatir suaminya bisa sewenang-wenang, bisa semena-mena, apa-apa sedikit diusir, apa-apa sedikit suruh pulang ke orang tuanya, gitu. Ya pasti ada itu, pasti ada. Jadi apa namanya, kejahatan terhadap anak itu ibaratnya kayak gunung es. Ibaratnya es batu itu ditaruh di dalam gelas, itu yang terlihat di permukaan itu sedikit, tapi yang tidak lapor itulah yang di dalamnya, yang di bawah justru lebih banyak. Gitu. Jadi Ibu, bagaimana cara supaya berani melapor, gitu ya? Berani melapor, berpikirlah untuk menyelamatkan orang lain supaya tidak menjadi korban seperti itu. Jadi kejahatan yang terjadi terhadap anak itu bukan sekarang, banyak malah di lembaga-lembaga pendidikan. Saya nangani salah satu komplek itu, ada pelakunya marbot masjid. Siapa korbannya? Anak-anak yang ngaji sore, yang ngaji diniyah. Bagaimana bisa terjadi? Mereka dibawa ke dalam ruangannya, diajar di sana, dipegang-pegang, di apa, diiming-imingi, diraba-raba dan sebagainya, sampai terjadi. Satu masjid ada yang 8 orang, itu yang lapor, gitu. Dan diduga ada korban-korban lain selain itu. Enggak cuma itu, tempat sholat masjid terdekat saya yang biasa saya sholat Jumat, itu juga baru sebelum puasa kemarin. Sebelum puasa, pelakunya juga marbot masjid. Di sekolah apakah ada? Ada. Di tempat ngajarnya ketua Komnas, saya sekjennya, Bu. Tempat ketua Komnas ngajar terjadi. Siapa pelakunya? Guru olahraga. Ketika ada acara olahraga sore, dia dipanggil ke ruang OSIS, ternyata di situ sudah dipersiapkan. Gitu. Gak cuma itu, ada juga yang bahkan orang tua yang menyetubuhi anaknya. Ada anak yang masih kelas 6 SD dan kelas 5 SD, 2 anaknya itu sudah menjadi korban kejahatan orang tua kandungnya. Yang kelas 6 SD diduga menyetubuhi anaknya kurang lebih 360 kali. Itu kejadiannya di Pandeglang, Bojong, jauh, Bu, sana jauh. Laki-lakinya orang Tangerang, tapi nggak tahu Tangerangnya mana. Tapi kalau saya buka datanya, ada alamatnya di saya. Bahkan kalau saya buka slide, gambar-gambarnya saya perlihatkan. Gitu. Ya. Nggak cuma itu. Sadis, Bu. Kenapa? Para pelaku kejahatan seksual terutama terhadap anak itu adalah orang-orang dekat. Saya pernah mendampingi anak di persidangan. Pelakunya teman bapaknya yang biasa tiap hari ngopi, ngerokok, gitu. Apa? Karena rumahnya juga deketan, cuma diiming-imingi mangga. Pas anaknya lewat, diiming-imingi mangga, gitu. Ada lagi tetangga guru ngaji, 5 orang, yang 4 orang itu disuruh beli jajanan sama gurunya, yang 1 ditahan, dikerjai di situ. Namanya bagus ustadznya, Rohman. Itu kota Cilegon. Gak lama kemudian ada lagi pelaku di sekolah MTS. Guru juga pelakunya, namanya Rohim. Komplit ini Rohman dan Rohim di sana. Gitu. Jadi inilah gunanya ibu-ibu sekarang dikumpulkan, dilatih supaya berani menjadi pelopor dan pelapor.
Gitu. Jadi laporkan mulai sekarang. Gitu. Ibu, itu saja barangkali jawaban dari saya. Silakan coklatnya diambil Bu ke depan. Nanti cie-cie lagi. Oke Bu, itu saja. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Didin. Nih kan serem banget ya ceritanya ya. Ibu-ibu hari ini mulai pulang dari sini jaga anak-anak dengan baik. Apalagi yang punya anak-anak perempuan. Siapa yang punya anak perempuan? Oh, anak perempuan harus dijaga dengan baik. Media sosial mengancam kita semuanya. Kalau nggak anak-anak malah ibu-ibunya juga yang main media sosial. Reunian selektif. Jangan sampai ada cinta lama belum kelar. Akhirnya dikelarin. Itu salah satunya perceraian itu. Salah satunya itu. Ada 1.500 perceraian di Kabupaten Tangerang. Sedak mensos itu ada. Jadi jangan suka tertarik, oh iya saya nonton. Ceritanya si perempuan itu berkenalan di medsos, ngakunya si laki-laki itu pelaut, angkatan laut. Nggak taunya begitu pengen ketemu di terminal di Surabaya, Pak Dede, terjadi ini. Nggak taunya begitu telepon diangkat, yang angkat tukang becak. Jadi selama ini si mbak itu pacaran lewat teleponnya dengan tukang becak. Sadis ya, sadis banget. Hati-hati ya ibu. Udah, kalau dapat suami yang jelek ya udah nggak apa-apa, terima aja. Nggak usah kepengen ganti yang ganteng. Nggak usah, belum tentu itu yang di medsos itu, nggak usah, jangan. Ganteng-ganteng bisa dibuat. Mas Dedi juga gitu, yang cantik-cantik juga bisa dibuat. Oh, jangan salah. Ini yang harus ibu mulai hari ini sudah menjadi perempuan yang berkarakter. Dah selesai. Kalau sudah menjadi perempuan yang berkarakter, jaga putra putrinya. Yang laki-laki juga bisa menghamili anak orang, yang anak perempuan juga bisa dihamili anak orang. Keimanan menjadi penting. Contohnya adalah perilaku ibunya. Kalau anak-anaknya di kamar terus, peluk dia, tanyakan dia sedang apa. Jangan ibunya teriak-teriak tapi ibu teriak-teriak, ibu sambil megang HP juga. Ibu ini ngelarang putra-putrinya main HP, tapi ibu lupa di tangan kiri ibu itu pegang HP. Banyak ya. Jangan, ibu harus rela bertahan. Saya itu urusan main apa itu namanya, apa deh, yang game segala macam, saya nggak tahu, dan memang saya tidak mau tahu tentang itu. Nanti saya jadi orang malas. Pokoknya saya tuh bisa buat telepon, WA, ya Facebook, IG segala macam lah, karena tuntutan saya kerja. Selebihnya itu nggak ada lagi. Iseng-iseng pegang HP sama tiduran nggak ada cerita itu. Ketika saya bicara dengan anak-anak, pasti anak-anak nurut karena mamahnya tidak melakukan itu. Begitu ya. Serius nih. Jangan sampai nanti lupa lagi, ibu begitu lagi. Saya nggak mau dengar cerita Pak Dedi tadi, ada di ibu-ibu gitu, nggak mau. Pokoknya jangan. Putra putrinya kalau lagi ngaji juga diliatin guru ngajinya siapa, saya sepakat sama Pak Dedi. Bukan semua guru ngaji baik. Ditanya guru ngajinya siapa, umai mana gitu. Ibu, nah, cerewetnya ibu untuk hal-hal seperti itu. Jangan cerewetnya ngomelin bapaknya, ngomelin anaknya yang nggak penting-penting. Kan ibu suka gitu, nggak penting diomong, okean ngomong gitu, nggak usah. Ibu mending diam,
ibu semakin dihargain sama suami. Suami kan takut dengan kita diam. Tapi kalau ibu cerewet, ya udah nggak ada apa-apanya. Nanti bapaknya cari yang kalem di luar. Gitu ya. Bukan nakut-nakutin. Nggak nakut-nakutin. Cuma begitu ya Pak Dedi ya. Pak Dedi senyum kok. Artinya iya bukan. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Monggo Pak Dedi kalau ke sana dulu. Pak Dedi kerjain dulu di sana. Nanti saya belakangan. Pak Dedi dulu aja. Ya, ya, ya. Monggo. Buka dulu ya. Buka dulu saya belakangan. Saya masih ada di sini. Bu, saya duluan ya.